menikmati pesona alam Taman Religi Bubohu. Keindahan Masjid Walima Emas. Objek wisata Pantai Dulanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sejumlah peristiwa telah kami rangkum dalam redaksi Smack News. Bersama saya Fajar Hunamohi akan mengajak Anda ke Desa Bongo yang memiliki objek wisata religi dan keunikan alam yang indah. Rekan saya Titin Jafar akan menemani Anda berwisata dan menambah koleksi foto di media sosial. Pada tahun 2021 kemarin, Desa Wisata Religi Bubohu memperoleh penghargaan sebagai juara kedua nasional kategori Desa Wisata Berkembang pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Prestasi yang dimiliki oleh desa tersebut bisa didapatkan karena adanya kerja keras serta kolaborasi yang baik dari Dinas Pariwisata, pemerintah, kelompok sadar wisata, dan yang paling utama seluruh masyarakat Bongo. Atas keberhasilan memperoleh juara 2 dari 1.831 desa yang ikut, Wisata Religi Bubohu mendapatkan penghargaan serta hadiah berupa uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Penghargaan dan hadiah tersebut diterima langsung oleh Ketua Pokdarwis Desa Bongo yaitu Bapak Mulis Panai. Jika berkunjung ke Gorontalo, tak afdol rasanya jika tak mengunjungi salah satu desa yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu Desa Bongo atau yang lebih dikenal dengan Desa Wisata Religi. Nah, kali ini kita akan mengeksplor tempat-tempat wisata yang ada di desa ini. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus perjalanan saya. Kata Bongo berasal dari bahasa Gorontalo yang berarti buah kelapa. Desa ini berada di Provinsi Gorontalo, terletak di Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo. Desa ini telah lama ditetapkan sebagai Desa Wisata Religi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Bukan hanya itu, desa ini telah memenuhi 3 unsur klasifikasi desa wisata, yaitu wisata alam, wisata buatan, dan juga wisata budaya. Bagi kalian yang ingin mengunjungi tempat ini, kalian akan melewati tempat yang berliku dan perbukitan kapur di pesisir pantai Totomini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin berkunjung di Desa Bongo. Oke guys, masih bersama saya Titin Jafar. Seperti yang sudah janjikan di awal tadi, destinasi pertama yang akan kita kunjungi yaitu Taman Religi Bubohu. Nah, sekarang saya sudah berada tepat di depan pintu masuknya nih guys. Katanya tempat ini memiliki banyak sejarah serta sebuah foto yang pastinya keren abis loh. Penasaran dengan tempat ini? Mari langsung saja kita cus ke dalam. Taman Religi Bubohu merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi dan selalu menarik perhatian wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Saat memasuki kawasan ini, kita dapat melihat langsung fosil-fosil kayu yang telah membatu selama ratusan tahun yang lalu.
Di dalam kawasan Taman Religi Bubohu terdapat barisan gubuk berjajar rapi khas Gorontalo atau disebut juga sebagai Wombohe yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan bagi para pengunjung. Pengunjung juga dapat melihat sejarah yang berkaitan dengan budaya dan agama Islam di Gorontalo. Tak hanya itu, para pengunjung juga dapat menyaksikan dan bahkan berfoto dengan kawanan burung merpati. Hal ini cocok banget bagi kaum milenial yang ingin berlama-lama di sini. Nah, untuk sejarah tentang terbentuknya Taman Wisata Religi itu, saya perlu jelaskan bahwa itu adalah ide, gagasan, dan rintisan dari salah seorang tokoh Desa Bongo yang berkiprah di tingkat nasional, yaitu Bapak Yotama atau Yosef Tahir Ma'ruf. Pada tahun 1997 beliau membangun pesantren alam. Jadi pesantren alam itu di bawah Yayasan Walim Amas yang dibangun oleh beliau. Di pesantren alam itu terdapat ya Taman Wisata Religi Bubohu. Dan sebenarnya itu bukan diperuntukkan untuk tempat wisata, tapi karena keindahan alam, keindahan tempatnya, maka sudah banyak pengunjung yang datang ke tempat itu. Maka sejak tahun 1997 tempat itu sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan, dan pada tahun 2004 maka dicanangkanlah taman wisata itu sebagai destinasi wisata religi yang ada di Desa Bongo. Salah satunya yaitu kolang bengi. Kue yang memiliki bentuk unik ini sering dijadikan hiasan saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Awalnya Desa Wisata Religi Bongo pada mulanya direncanakan Bapak Yosef Tahir Ma'ruf selama 15 tahun mengangkat salah satu tradisi keagamaan yang dilaksanakan di Desa Bongo, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW atau yang lebih dikenal masyarakat Gorontalo dengan sebutan Walimah. Walimah sendiri merupakan salah satu budaya turun-temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bongo secara sukarela dan merupakan ikon penting bagi desa wisata ini. Dalam perayaannya, masyarakat membuat tolangga dengan berbagai macam bentuk yang unik. Tolangga merupakan wadah yang akan diisi dengan beragam macam makanan untuk dibagikan kepada mereka yang berzikir, membaca riwayat Nabi di masjid selama 1 malam, dan juga kepada masyarakat. Perayaan Maulid Nabi. Salah seorang putra asli Desa Bongo, almarhum Yosef Tahir Ma'ruf, yang kita kenal dengan Yotama, beliau dengan perjuangannya sendiri mengangkat tradisi yang ada di desa ini sampai ke tingkat nasional. Kalau untuk perayaan Maulid Nabi itu, kalau kita melihat di sejarah Maulid Nabi yang ada di Desa Bongo itu, dari ramainya kegiatan itu memang sudah dari dulu. Pada pemerintahan Hasan Pateda 1915 sampai 1927, beliau
beliau menggerakkan masyarakat untuk menyemarakan kegiatan Maulid Nabi. Nah, seiring dengan waktu masyarakat juga sudah mulai terbiasa dan ikut meramaikan Maulid Nabi. Sekarang kita akan berkunjung ke destinasi selanjutnya yang pastinya gak kalah kerennya loh. Penasaran dan tempatnya? Mari langsung aja kita ke sana. Sekarang saya sudah berada tepat di depan pintu Masjid Wali Mamas. Sama seperti namanya, tempat ini merupakan tempat ibadah untuk umat muslim. Dan bukan hanya itu, tempat ini juga merupakan tempat wisata karena terletak di atas bukit Desa Bongo. Penasaran dengan tempatnya? Mari langsung saja kita masuk ke dalam. Salah satu tempat wisata yang tak kalah menarik dari Desa Bongo yaitu Masjid Wali Mamas. Masjid yang mempunyai bangunan indah dan mengesankan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung di desa ini. Melakukan perjalanan sekitar 5 menit dari desa wisata Taman Religi Bubohu, kamu sudah dapat menikmati pemandangan yang bernuansa Islami dari salah satu masjid yang terletak di atas bukit atau yang dikenal dengan nama Masjid Wali Mamas. Rasa lelah perjalanan akan terbayarkan kalau melihat bentuk megah dari tempat ini. Dari sini kita juga dapat melihat pemandangan deretan rumah warga dan perahu nelayan yang dilabuhkan di pesisir pantai Teluk Tomini. Dijamin pemandangan ini akan memanjakan mata setiap pengunjung yang akan datang ke tempat ini. Nah, untuk kalian yang ingin ke tempat ini, kalian hanya dikenakan biaya parkir Rp5.000 untuk pengguna sepeda motor maupun mobil. Dan untuk kalian para pejalan kaki, kalian bisa mengisi kotak amal yang disediakan di depan pintu masjid. Masjid ini dibangun pada ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Dibangun pada tahun 2008 dan diresmikan pada 12 Desember 2012. Di sini kamu bakal disuguhkan dengan nama-nama bulan dalam penanggalan Hijriah dengan ukurannya yang cukup besar di mana kamu bisa melihatnya pada kanan dan kiri tangga. Kubahnya berwarna emas sehingga kamu bisa mengambil latar belakangnya. Sungguh indah dan menawan tempat ini, bahkan beberapa orang juga menggunakannya sebagai tempat prewedding loh. Kawasan ini memiliki 2 lantai, di lantai pertama digunakan sebagai sarana beribadah, dan di lantai kedua barulah digunakan untuk tempat melihat pemandangan sekitar. Sebuah masjid di atas bukit yang dinamakan Masjid Wali Mamas. Kenapa dinamakan Masjid Wali Mamas? Karena kubah yang dibangun, ada beberapa kubah itu dia berwarna emas, dan dia sebenarnya bukan emas murni, tapi dibikin ataupun dibentuk dengan warna yang menyerupai warna emas. Jadi Masjid Wali Mamas itu adalah bagian daripada destinasi wisata Taman Wisata Religi. Jadi itu adalah satu paket dengan Taman Wisata ya, Taman Wisata Religi. Jadi Masjid Wali Mamas itu dibangun pada tahun 2008. Ya, dibangun oleh salah seorang tokoh yang ada di Desa Bongo, juga tokoh nasional, yaitu Bapak Yosef Ma'ruf atau yang biasa disapa dengan Yotama. Dan Masjid Wali Mamas itu diresmikan pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Ya. Jadi
destinasi wisata Masjid Wali Amas itu memang sangat indah karena dia terletak di atas sebuah bukit, ya. Dan sampai dengan saat ini eksistensinya masih banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, setelah kita melihat pemandangan dari ketinggian, kita langsung saja ke destinasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan saya. Nah guys, di antara kedua tempat tadi, Desa Bongo juga mempunyai salah satu lagi objek wisata yang gak kalah menariknya, yaitu Pantai Dulanga. Pantai ini menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena menawarkan hamparan pasir putih dan bebatuan karang yang pastinya keren banget loh. Penasaran dengan tempatnya? Mari langsung kita masuk ke dalam. Caverns alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. Tak jauh dari tempat wisata sebelumnya, kita sudah bisa menikmati pemandangan yang indah dari tepi pantai. Ya, tentu saja Pantai Dulanga. Dulanga berasal dari kata ulek atau alat yang sering digunakan untuk melumatkan rempah-rempah. Ketika memasuki kawasan pantai, kita akan disuguhkan dengan keindahan pesisir pantai dan bukit kapur yang didandani untuk para pengunjung yang ingin mengabadikan momen di tempat ini. Objek wisata pantai ini menawarkan panorama alam yang begitu indah pada sore hari. Bahkan tempat ini menjadi spot foto favorit untuk menikmati keindahan sunset. Pada saat matahari terbenam, gundukan karang-karang dapat menambah pesona keindahannya. Nah, buat kalian para pemburu senja, tempat ini sangat cocok untuk dijadikan background foto yang pastinya instagramable. Pantai yang dikenal sejak 2018 ini disebut sebagai surga dunia bagi wisatawan. Karena tempat ini memiliki keindahan yang di sini Anda juga bisa bermain air di tepian pantai sebab ombak pantai yang tidak terlalu besar. Tempat tadi menjadi akhir dari perjalanan kita kali ini. Saya Titin Jafar dan Simatku yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.